Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam materi trigonometri. Nah, dalam materi trigonometri dasar ini kita akan bertemu dengan sin, cos, dan tan yang mungkin kalian sudah pernah dengar sebelumnya. Sin, cos, dan tan itu merupakan perbandingan nilai sudut. Jadi nanti berhubungan dengan sudut. Sin berasal dari kata sinus, cos dari kata kosinus, tan berasal dari kata tangen. Nanti kalian juga akan bertemu dengan kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk mempelajarinya pertama kita gunakan segitiga siku-siku. Di sini ibu punya segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada di sini. Lalu ibu punya sudut X di sini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah letak sudutnya, kalian harus benar-benar memperhatikan. Jadi, jika sudut X-nya di sini, sisi yang di hadapannya, sisi yang di depannya ini adalah namanya depan. Jadi ingat, depan itu selalu di depannya sudut yang ditanyakan atau sudut yang diminta. Lalu yang sisi miring, ya namanya adalah miring. Lalu sampingnya, lalu yang dekat dengan X ini namanya adalah samping. Seperti ini. Jadi nanti kita akan sin X, cos X, seperti itu. Jadi X itu adalah sudut yang diminta. Berbeda jika ada segitiga siku-siku lain. Nah, X-nya di sini. X-nya ada di sini. Perhatikan. Depannya, kalau yang tadi yang segitiga yang ini depannya di sini, di sisi yang lurus, di sisi yang tegak. Nah, perhatikan, X-nya ada di sini. Nah, di hadapannya, nah, di sini menjadi sisi depan. Jadi depan itu selalu di hadapannya sudut yang diminta atau sudut yang diketahui. Seperti itu ya. Jadi kalian benar-benar harus melihat letak sudutnya. Jadi tidak selalu depannya ada di sini, tidak selalu depannya ada di bawah seperti ini. Nah, yang lain sama mengikuti, karena yang sisi miring pasti selalu miring. Nah, yang dekat dengan X namanya adalah samping. Seperti itu. Lalu nanti kita akan menggunakan sin X, cos X. Nah, ini tidak selalu X. Bisa juga sin alfa, tan beta. Ingat ya, bacanya jangan sin A, tan B. Tapi alfa, beta, nanti bisa juga gamma, bisa juga delta, atau theta. Seperti itu. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi sin X sama dengan depan per miring. Jadi panjang sisi depan per panjang sisi miring. Ini bisa kita singkat menjadi, biar gampang, sin the ring. Jadi sin itu adalah depan per miring. Lalu kalau cos adalah samping per miring. Jadi panjang sisi samping per panjang sisi miring. Ini juga kita singkat jadi cos saring. Lalu yang tan adalah depan per samping. Jadi panjang sisi depan per panjang sisi samping dari segitiga siku-siku tadi. Ini bisa kita singkat jadi tan desa. Jadi agar lebih mudah menghafalkan, sin the ring, cos saring, tan desa. Lalu di sini tadi kosek. Kosek ini berasal dari kata kosekan. Kosekan X. Jadi ada juga yang menulisnya hanya CSCX. Jadi sama aja. Sama saja. Jadi kosekan X itu adalah kebalikan dari sin. Jadi kalau sin depan bermiring, kalau kosekan miring per depan, atau dia satu per sin X karena kebalikan dari sin. Jadi kebalikan dari sin adalah kosekan X. Kebalikan dari cos adalah sekan X. Sek X. Sekan. Jadi kalau cos samping bermiring, kalau sekan miring bersamping. Nah, kebalikannya dari tan adalah kot atau kotangan.
cot X. Ini kadang juga ada yang menulisnya dengan kotan, jadi sama saja. Kotan depan per samping, maka kotan adalah samping per depan. Begitu. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi misalnya di sini Ibu mempunyai segitiga siku-siku. Lalu Ibu punya X di sini. Nah, di sini kita ketahui sin X sama dengan 5/6. Lalu yang ditanyakan cos X berapa? Tan X-nya juga berapa? Nah, perhatikan karena X-nya di sini, perhatikan berarti yang di hadapan sudutnya ini adalah depan. Yang sini miring dan yang sini samping. Dan jadi untuk menyelesaikan soal trigonometri, langkah pertama adalah kalian menggambar segitiga siku-siku. Jadi lalu tentukan mana depannya, mana sampingnya, mana miringnya. Nah, mari kita kerjakan. Ganti warna. Di sini kita punya sin X sama dengan 5/6. Kita ingat lagi sin rumusnya adalah depan per miring. Nah, di sini kita punya 5/6. Ya, berarti sisi depannya 5 cm dan miringnya juga 6. Jadi depannya di sini depannya 5, miringnya 6. Nah, perhatikan karena ini merupakan segitiga siku-siku, berarti berlaku teorema Pitagoras. Masih ingat teorema Pitagoras? A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, karena kita mencari yang bukan samping, berarti kita kurangi 6 kuadrat kurangi 5 kuadrat. 6 kuadrat 36 kurangi 25, kalian akan menemukan akar 11. Karena 11 merupakan bilangan prima, berarti tidak bisa kita sederhanakan. Lalu kita cari cos X-nya. Cos apa? Samping per miring. Ya, sampingnya berapa? Akar 11, miringnya selesai. Jadi nilai cos-nya adalah akar 11/6. Lalu tannya tan di halaman selanjutnya. Tan rumusnya adalah depan per samping. Jadi tadi kita punya depannya adalah 5, sampingnya adalah akar 11. Jadi depannya 5, sampingnya akar 11. Ingat saat di SMP bahwa tidak boleh ada penyebut akar. Jadi ini harus kita rasionalkan. Cara merasionalkannya dengan mengalihkan akarnya itu dikali akar 11 per akar 11. Nah, maka akan kita punya atas kali atas, bawah kali bawah. 5 akar 11 per akar kali akar, akarnya hilang. Selesai. Nah, ini adalah nilai perbandingan sudut-sudut istimewa. Kalian harus usahakan hafal. Paling tidak ini nilai sin, cos, dan tan. Nilai sin ini sangat penting untuk dihafalkan. Jadi ini sudut-sudut istimewa. Jadi tidak semua sudut nilainya atau angkanya itu bisa dibagus seperti ini. Jadi yang lain 0, bla 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 panjang. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa di mana nilai sin, cos, dan tan-nya, nilai perbandingan sudutnya bagus. Angkanya bisa disederhanakan.
Ini cara membacanya. Sin 0 derajat 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 derajat 1, cos 0 derajat 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, cos 90 derajat 0. Perhatikan nilai sin dan nilai cos. Jadi ini hanya dibalik. Jadi kalau 0 derajat 0, cosnya 1. Tapi kalau sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0. Jadi ini dibalik. Urutannya dibalik. Jadi untuk lebih mudah menghafalkan sin dan cos. Lalu tan. Tan 0 derajat 0, tan 30 derajat 1/3 akar 3, tan 45 derajat 1, tan 60 derajat akar 3, dan tan 90 derajat tak terdefinisi. Jadi ini artinya tak terdefinisi. Jadi tidak ada nilai tan 90 derajat. Seperti itu. Nah ini sebagai tambahan cot, sekan, dan kosekan. Seperti yang tadi Ibu udah bilang, cot itu adalah kebalikan dari tan. Jadi perhatikan ini terbalik. Ini dan ini terbalik. Lalu sekan adalah kebalikan dari sin. Jadi pernya ya 0. Sekan kebalikan dari cos. Lalu kalau kosekan kebalikan dari sin. Seperti itu. Jadi yang kalian usahakan hafal adalah yang ini. Maaf. Ini sin, cos, dan tan untuk 0, 30, 45, 60, dan 90. Lalu selama ini kalian tahu bahwa derajat itu menggunakan satuannya, sudut itu satuannya adalah derajat. Tapi ada lagi, yaitu adalah radian. Jadi ada dua, untuk satuan sudut itu ada derajat dan radian. Nah di sini, jika kita ingin mengubah dari derajat ke radian, itu dibagi dengan 180. Terus kita tulis pi rad. Ini adalah satuannya, satuan dari radian, pi radian. Lalu kalau dari radian ke derajat, kita kali dengan 180. Jadi kalau derajat ke radian dibagi 180, kalau radian ke derajat dikali 180. Nah ini contohnya di sini. Nah kita punya 75 derajat. Nah kita akan ubah ke dalam radian. Ya, 75 tadi dibagi dengan 180. Satuannya pi rad. Rad dari kata radian. Nah ini kita sederhanakan. Jadi jadinya adalah 5/12 pi rad. Nah yang nomor 2, kalau dari radian untuk ke berubah dalam bentuk derajat. Di sini kita punya 3/5 pi rad. Ya 3/5-nya tinggal dikali dengan 180. Jadi kita akan punya 108 derajat seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam kuadran. Jadi, ingat ya, dalam satu lingkaran penuh, jumlah sudutnya adalah 360. Jadi dalam satu lingkaran penuh besar sudutnya adalah 360. Dan 360 ini kita bagi menjadi 4 bagian. Yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu adalah 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 adalah 270 sampai 360 derajat. Seperti ini. Apa ngaruhnya? Jadi jika di kuadran 1 nilai sin, cos, dan tan, begitu juga sekan, kosekan, dan kotangan semuanya positif. Jadi di sini
semuanya positif. Nggak ada yang negatif, semuanya positif. Lah, kalau di kuadran 2 hanya sin yang positif. Begitu juga dengan kosekan, karena dia adalah kebalikannya. Yang lainnya negatif. Lalu di kuadran 3 itu hanya tan yang positif. Begitu juga dengan kot. Yang lainnya negatif. Di kuadran 4 itu adalah cos yang positif. Begitu juga dengan sekan. Yang lainnya negatif. Begitu. Jadi di sini kan kalian tadi nilai kuadran sudut istimewanya adalah berada di kuadran 1 semua. 0, 30, 45, 60, dan 90. Jadi semuanya positif. Perhatikan di sini. Ini semuanya berada di kuadran 1. Lalu bagaimana dengan sudut yang di kuadran 2? Nah, perhatikan. Sudut yang di kuadran 2, jika dia yang dicari adalah sin dan kosekan, ya berarti nilainya positif. Begitu juga yang kuadran 3. Jika yang ditanya adalah tan atau kotan, berarti nilainya positif. Yang lainnya negatif. Nah, untuk sudut-sudut yang di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, ini Ibu sudah bikin contohnya. Jadi misalkan di sini untuk kuadran 2 Ibu ambil 120 derajat. 120 derajat lebih dari 90. Jadi dia ada di kuadran 2. Nah, tantangannya di sini apa? Kita ubah sudut yang ini dengan ada sudut yang istimewa yang sudah kalian hafalkan tadi yang ini. Jadi kita perhatikan di sini ini hanya sudut di kuadran 1. Dari 0 derajat sampai 90 derajat. Semuanya di kuadran 1. Jadi semuanya positif. Nah, kita ubah sudut-sudut yang di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 menjadi sudut-sudut di kuadran 1. Seperti ini. Nah, ini kita gunakan sudut 180 dan 360. Jika kalian membaca di LKS atau mencari sumber yang lain, kalian ada yang 90 dan 200, menggunakan 90 dan 270. Nah, Ibu sarankan jangan menggunakan 90 dan 270. Gunakan hanya 180 dan 360. Kenapa? Karena jika kalian menggunakan 90 dan 270, itu akan mengubah, harus berubah dari sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, dan tan berubah jadi kotan. Jadi membuat kalian berpikir 2 kali. Jadi gunakan hanya 180 dan 360. Karena jika 180 dan 360, sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Jadi tidak akan mengubah. Jadi jika ada sudut-sudut yang berada di kuadran 2, 3, atau 4, gunakan 180 dan 360. Nah, ya kita masuk contoh. Ini Ibu punya sin 120 derajat. 120 ini kita bisa dapatkan dari 180 dikurangi 60. Nah, jika dia sudah menggunakan 180 min atau 180 plus atau 360 min, 360 plus, maka ini hilang. Kita ambil yang sudut belakangnya saja. Ini min atau plusnya tidak masalah, kalian lihat dari kuadrannya. Seperti itu. Jadi ini kita punya yang belakang adalah 60 derajat. Lalu sin, ingat, sin di kuadran 2 itu positif, makanya di sini tetap positif. Jadi sin 120 itu sama dengan sin 60. Sama dengan setengah akar 3. Lalu cos 120 sama cos 120-nya kita bisa dapat dari 180 kurangi 60. Nah, ingat cos di kuadran 2, nilai cosinus di kuadran 2 negatif. Makanya di sini negatif. Negatif cos 60. 60-nya dapat dari belakang ini. Min cos 60 atau sama dengan min setengah. Tan 120 sama dengan tan sama 180 kurangi 60. Ingat di kuadran 2 tannya negatif. Jadi min tan 60 sama dengan min akar 3. Ini bisa kalian dapatkan dari tabel yang awal. Seharusnya kalian hafal. Lalu sin di kuadran 3 kita pakai sin 225. Contoh.
Nah, perhatikan 225 itu kalian bisa dapat dari 180 ditambah 45. Nah, ingat nilai sinus di kuadran 3 adalah negatif. Di kuadran 3 yang positif hanya tan. Jadi sin dan cosnya semuanya negatif. Perhatikan seperti ini. Tannya positif. Min sin 45, min cos 45, dan tan 45. Seperti itu. Di kuadran 4 yang positif adalah cos. Perhatikan di sini. Ibu ambil contoh sin 330. 330 kalian bisa dapatkan dari 360 dikurangi 30. Nah, sin di kuadran 4 nilai sin adalah negatif. Jadi kita punya min sin 30. 30 derajatnya dari yang belakang sini. Sama dengan min setengah. Begitu cos di kuadran 4 adalah positif, maka di sini dia tetap positif. Tan di kuadran 4 adalah negatif, makanya di sini negatif. Lalu bagaimana kalau sudutnya negatif? Jadi sudut positif itu adalah jika dia lawanan arah jarum jam. Jadi kalau arahnya seperti ini ke sini, seperti ini, dia sudut positif. Tapi kalau arahnya lawan seperti ini, dia negatif. Jadi min 45 biasanya. Jadi kalau min 45 itu karena di sini lihat, jadi mulainya berawalnya dari kuadran 4. Nah, jadi sudut negatif itu ada di kuadran 4. Seperti itu. Di sini ibu ambil contoh sin min negatif 45. Karena sudut negatif berada di kuadran 4, sinnya berarti negatif. Cos kuadran 4 positif, maka dia tetap positif. Dan nilai tangan di kuadran 4 negatif, maka dia negatif. Seperti ini. Ya, sampai sini dulu. Kalian catat di buku kalian masing-masing. Lalu upload pada link yang sudah ibu share di timeline dan di bahan ajar. Jika ada yang ditanyakan, WA ke ibu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.